ini penjelasan chapter 3. Jadi chapter 3 itu nanti bakal di split jadi 4 stage. Stage pertama itu dari gampang nyawa 100 sampai 75, stage kedua 75 sampai 50, stage ketiga 50 sampai 25, sama yang terakhir 25 sampai terakhir kosong. Nah, ini base mapnya, jadi setengah lingkaran di stage pertama itu, dan yang setengah lingkaran ini yang dipakai setengah lingkarannya lagi, jadi cuma sebagian sini seperempat lingkaran. Nah, di pemainnya awal muncul dari sini mungkin. Nah, habis itu buat mekaniknya, ini gampang kan, ini yang warna oranye-oranye. Terus ini tempat gampang apa namanya diam diri dan playable karakter dari dua-duanya ini cuma ada di sini. Jadi dihalangin sama yang ini, sama kalau bawahnya ini berarti bawahnya itu nanti nggak bisa ke bawah. Nah, terus gimana cara nyerangnya? Itu nanti CB ataupun clicking button A sampai E ini bakal muncul. Dan ini ada urutannya. C, A, E, B, D. Berarti C dulu yang muncul. Nah, ketika nanti spawn muncul, Maya harus nge-shoot. Maya harus nge-shoot ke CB ini. Karena yang muncul cuma C doang kan. Ini ada ordernya. Nah, setelah nanti si Maya nge-shoot ini, nanti di sini itu ada namanya OS atau juga object spawn. Object spawn ini bakal munculin peluru. Nah, habis si Kresna interact, terus pelurunya muncul, Maya ngambil peluru itu dan juga langsung ngarahin ke si cannon ini. Nah, ke shooting ke C itu cannon. Nah, setelah nanti Maya ngelempar pelurunya ke cannon, itu nanti si cannon ini bakal terisi dan Kresna tinggal interact, hajar. Nah, pas ngehajar ini dia itu ada ini LM itu satu strike ya, pengajar satu strike itu bakal ngurangin 5 HP sehingga untuk menyelesaikan stack satu ini harus 5 kali tembakan sehingga memicukan 25 HP yang diberikan kepada si Gama. Nah, itu kan mekanik tentang bagaimana nyerang si Gamang. Nah, terus si Gamang ini bisa apa? Gamang ability-nya ini ada circle marking sama front area marking. Nah, circle marking itu nanti kayak misalnya ini yang terrain ini yang warna hijau ini kan tempat dua karakter ini bakal main. Nah, ntar dia bakal muncul kayak misalnya kalau main Genshin itu tiba-tiba nanti bakal ada kayak ada marking, habis itu baru di area situ yang kena sama circle-nya. Ini circle ini apa? Ini gue pengennya api atau enggak batu-batuan biar lebih gampang. Nanti area-areanya. Jadi si Maya sama Krishan ini nggak boleh berada di bagian yang marking ini. Dan buat itu buat stick marking, ntar buat order ntar aja. Terus front area marking ini berarti dari depan. Ini sebenarnya awalnya warna hijau, cuma total nyerangnya ini keseluruhan tapi dari depan. Jadi kayak dari sini nyerang gitu. Itu juga bisa bebatuan. Nah, jadi bedanya kalau circle itu sebagian aja yang kena dengan lingkaran-lingkarannya, tapi kalau front area ini semuanya. Nah, karena kalau circle mark ini sebagian, Kresna dan Maya bisa berlindung di yang lainnya, yang nggak kena circle mark area. Ini bebas ya mau pilih mana aja. Nah, kalau yang front karena semuanya itu mereka harus di sini. Mereka berlindung di sini. Ini kayak tamang gitu. Nah, itu yang bisa dilakuin gampang. Terus gimana urutannya, gimana nanti permainannya? Itu nanti pertama ketika pemain masuk, Kresna Maya masuk, itu bakal idle dulu selama 5 detik, baru set mekanik, CM dulu, circle marking selama 5 detik. Maksudnya 5 detik ini adalah di detik 1 ke 4 itu cuma nunjukin bahwasannya di area ini bakal kena. Nah, di detik 1 terakhir atau di detik kelima itu baru kenainnya. Jadi kenainnya selama 5 detik, sedangkan 4 detik awal itu cuma buat persiapan. Habis itu idle lagi. Nah, idle ini fungsinya untuk melakukan mekanik ini, untuk nyerang ini. Jadi ada 7 detik. Terus dilanjut sama farm from area marking. Sama ini juga 4 detik ini cuma sekiranya nanti bakal kayak persiapannya di detik terakhir, detik ketujuh, detik kelima berarti ya mereka nyerangnya di detik terakhir itu. Terus lanjut sama idle lagi 7 detik buat nyelesain ngajar si Gambang. Dan itu nanti bakal di repeat setelah yang keenam ini bakal ketiga lagi, diulang-ulang terus
selagi mereka harus ngelakuin yang namanya nyerang gambang sampai dengan 5 kali serangan ya. Habis itu setelah nanti step 1 selesai, nyawanya sudah 75, nanti bakal muncul cutscene. Cutscene itu cuma satu cutscene doang. Kalau misalnya nanti ini pintu ini kebuka, dan yang ini nih, bagian sini, step 1 ini dihancurin sama gambang, kena batu. Nah, terus yang kedua ini gimana? Yang kedua ini, buat mekanik nyerang gambangnya, itu sama, oh tuh, beda deng. Jadi Maya itu, oh enggak, ini yang pertama salah ini. Jadi langsung P, show order. P itu adalah apa lagi? Pokoknya nanti A ini dia bakal menunjukin order nih. Dari awal gini. Jadi ketika nanti ketika Gamang sama Krishna nyampe sini, mekaniknya itu adalah si A ini dia bakal munculin order. Kayak misalnya nih, ini ada hijau, merah, kuning. Tapi di sini bawahnya ada angka 1, 2, 3. Berarti satu kuning, dua hijau, tiga merah. Jadi mereka harus ngurutin. Berarti ini yang nih ada tiga kan. Nah, ntar muncul kan di sini nih, kayak dinding kayak di chapter pertama itu ada tulisan Bali gitu. Nah, terus ini bukan muncul, berarti dia harus nyari yang kuning dulu karena kuning di tengah, warna satu, terus habis itu yang hijau di sini, sama merah yang di sini. Nah, ketika nanti selesai interact, ya, ketika P kan ini A nih harusnya A show order, habis itu Kresna interact, habis itu nanti ininya bakal ke full, bakal terisi, dan ini nih laser. Kalau ini Canon yang bagi peluru, kalau ini laser. Nah, ketika nanti apa namanya si Maya Interact L nyerang Gamang itu, ya dia bakal sama, jadi 5 HP ngurang, jadi totalnya itu ada 25. Jadi total nyerang itu harus 5. Dan untuk Gamang ability-nya itu ada rain area marking sama front area marking, jadi udah nggak ada circle lagi. Nah, rain area marking itu apa? Rain area marking itu berarti semuanya semuanya kena, tapi dari atas kayak hujan gitu. Sehingga kalau misalnya pakai tambang kayak gini mereka bakal tetap kena. Jadi harus ada yang namanya rumah yang ada atapnya, dan kita udah punya aset itu. Jadi tinggal gunain aset yang itu aja. Dan itu bakal A1, A2, A3 bakal diulang-ulang terus. Sehingga sampai nanti 5 kali serangan. Berarti A1, A2, A3, balik lagi ke A1, A2 gitu. Nah, itu buat stage 2, dan ini nguras 25 HP juga. Terus buat stage 3 itu dari 50 sampai 25. Nah, nanti ini bakal muncul cutscene lagi. Kalau yang cutscene ini kan berarti yang bagian sininya hancur, itu ini kebuka. Nah, kalau cutscene dari stage 2 ke stage 3 itu si Gamang ini ngancurin atasnya, sehingga nanti mereka bakal jatuh bagian bawah. Di bagian bawah ini ada perahu, ada cannon, sama ada semi interact. Dan sini juga ada clicking button. Ini ada tempat berlindung, dan ini yang biru-biru air. Terus ada shieldnya gamangnya di sini. Shieldnya ini nanti nggak selamanya ada. Nah, jadi tentang gimana nanti nyerangnya, Kresna tentu harus pakai perahu, terus si Maya numpang. Habis itu CB-nya spawn, cleaning button-nya spawn, dan ini udah ada urutannya. A9 dulu, habis itu A2, A6, A5, A1, A10, seterusnya. Dan nanti ketika nanti muncul si Maya nembak, habis itu cleaning button-nya ini berubah jadi batu, mungkin jadi batu nyerang si Gamang. Ataupun nanti elemental lah, pakai special effect kayak misalnya api-api gitu. Nah, terus ketika nanti nyerang, nah A1 sampai A5 itu dia ngurangnya 2 HP. Ini 2 HP. Jadi ketika nanti dikenain sama Maya, dia berubah nyerang ngurangnya 2 HP. Kalau yang A1 sampai A5, tapi kalau yang A6 sampai A10 itu ngurangnya 3 HP. Jadi kalau di total ya 25 HP ngurangnya, sama aja. Cuma bedanya di sini 2 ngurangin HP-nya, yang ini ngurangin 3. Terus gamang ability di sini ada circle marking sama rain area marking. Jadi circle marking yang gini, kalau yang rain area semuanya. Dari sini juga ada 4 buat berteduh gitu. Nah, lanjut, shieldnya ini buat apa? Shieldnya itu nanti ketika dua strike, ya, dua strike, jadi kayak dua serangan. Misalnya pertama kan A9 sama A9, habis itu ke A2. Nah, setelah dua ini serangan, maka muncul
Gamang ini bakal punya shield, dan shieldnya ini aktif ketika 2 kali serangan. Lalu untuk misalnya A9 A2 habis itu muncul shieldnya, habis itu A6 kan. Nah, jadi waktu shieldnya aktif dan si Maya melempar ke A6 ini, dia ini nggak berubah, biasa aja karena dia punya shieldnya, jadi kayak terhalangi. Sehingga untuk menghancurkan shieldnya ini, Maya sama Kresna harus balik lagi ke sini dan menggunakan same interact ini. Jadi tekan bersamaan, habis itu nanti cannon ini bakal langsung nembak ke shieldnya. Habis itu baru shieldnya runtuh, mereka naik lagi ngelanjutin order yang ini dan ngelanjutin order yang ini. Lalu gampang ordernya ya ini ada idle, CM, idle, RAM, sama idle lagi. Tapi ini 10 detik idle-nya. Soalnya ini 7 detik, ini 10 detik. Jadi lebih lama. Lanjut ke stage 3 sampai stage 4. Ntar juga bakal ada cutscene. Cutscene itu airnya surut. Jadi mereka langsung berhadapan langsung sama Gashugamon ini. Nah, terus dari ini caranya adalah mekaniknya buat nyerang si Gamang itu A kemudian aktif. A ini A1 sampai A6, ini ada ordernya juga, mana dulu yang aktif. Misalnya A1 balik A1 dulu yang aktif. Nah, aktifnya ini tapi jangkauannya tuh di atas, dia tuh di atas. Nah, ini misalnya base-nya nih. Nah, ini A1 di sini, lalu di sini ada yang bagian ini. Nah, jadi nanti ketika nanti A1 aktif, maka nanti bakal ada muncul semacam cahaya ataupun warna di sini, di sini. Nah, di sini. Nah, habis itu ini kan ada banyak kan, ini ada 3 kan. Nah, ketika nanti A1 aktif, A1 aktif itu, maka nanti yang untuk nurunin yang ini kan, ini di atas kan, Maya nggak bisa ini, dan ini ada interact. Jadi si ini gue kalau bingung ntar ngomong aja, chat aja. Ini si Kresna ini bakal nge-track yang bagian sini, sehingga nanti ini bakal turun, dan ketika nanti turun, Maya baru eh, dapetin bola. Ini rarity weapon, ini bola bola sebenarnya bola mirip sama kayak yang Maya bawa, tapi dia ubah warnanya aja. Terus abis itu baru si Maya ngelempar, tapi dalam keadaan si Kresna ini harus neken impact-nya, karena kalau misalnya mereka si Kresna udah neken tapi ditepas lagi, nanti yang ininya bakal naik ke atas lagi, jadi nggak bisa digunain. Dan itu gitu. Jadi si ini Maya langsung yang ngehajar si Kresna, si Gamang itu di shooting RW itu dari weapon. Dan ini ada satu strike-nya ini 2 HP. Jadi ini kan ada 6, ini ada 6. Jadi kalau dikali ada 24. Ya satunya tuh terakhir nanti. Mereka harus tekan bersamaan di dekat Gamang buat cutscene ending. Terus buat mekanik shieldnya nih, setelah 3 kali strike itu dia bakal aktif shieldnya. Nah, shieldnya itu mereka beda beda dari yang ini. Jadi sebelum mereka same interact buat ngehajar shieldnya, mereka harus datang dulu ke sini. Jadi kalau yang ini udah bukan pakai perahu lagi, tapi pakai jalan kaki lari. Nah, kalau muncul Gamang Fraction yang disebutannya GF, jadi selain shield mereka juga bakal muncul Gamang Fraction. Nah, fungsi dari Gamang Fraction ini, jadi kalau misalnya Kresna sama Maya ngebombar nggak same interact, ini dihajar, ini nggak, shieldnya nggak bakal runtuh, tapi mereka harus ke bagian sini dulu, ke bagian sini. Habis itu di sini mereka langsung ngarahin aja tembak cannon buat mecahin 4 ini. Habis 4 ini udah pecah, baru mereka interact. Habis itu setelah pecah baru ngelakuin orderan lagi. Dan gampang ability di sini ada front area marking, second area marking, dan juga di sini ada urutannya repeat dari 3 sampai 11. Dan nanti kalau di total itu kan ada 24 HP ya, karena satu strike ini 2 HP. 2 HP kali 12 24. Dan jadi bakal ada sisa 1 nyawa, dan sisa 1 nyawa ini mereka harus dekat, antar gampangnya bakal knock, mereka harus deketin, tekan bersamaan baru cutscene ending. Jadi gitu buat chapter ke-3 ya. Semoga ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti langsung chat aja biar miskom. Oke.